Hello everyone, bertemu lagi dengan saya Quadra Jumadin Harwin, salah satu peserta graduate trainee batch 5 EPP Sinarmas. Pada video kali ini saya akan menjelaskan headbox di paper mesin. Headbox adalah bagian dari paper mesin yang mempunyai fungsi mendistribusikan fiber secara merata selebar paper mesin, di mana headbox ini mengarahkan fiber dengan orientasi yang diinginkan. Untuk mendapatkan hal tersebut, stok jet haruslah rata, baik pada ketebalan jet, konsistensi stok, dan kecepatan serta arah jet keluar di setiap posisi selebar headbox. Untuk mendapatkan kualitas stok jet yang benar dan tepat, maka headbox didesain sedemikian rupa, mulai dari stok masuk ke headbox header sampai stok keluar dari ujung bibir headbox. Tipe-tipe headbox. Yang pertama ada gravity headbox, di mana headbox ini pertama kali berbentuk terbuka. Tekanan headbox diatur dengan mengatur ketinggian stok di dalam headbox. Seiring dengan bertambahnya kecepatan mesin, maka tidak mungkin menambah ketinggian headbox untuk meningkatkan pressure di headbox. Lalu yang kedua adalah pressure headbox. Headbox bertekanan ini ditentukan oleh tekanan cairan di dalam headbox tersebut yang diatur oleh kecepatan fan pump headbox. Lalu ini adalah bagian-bagian dari headbox. Bisa kita lihat ada stok inlet, taper hair, header, tube bank, flat, stock to wire, slice, turbulence generator, equalizing chamber, dan recirculation outlet. Prosesnya dimulai ketika suspensi serat air dipompa ke header meruncing. Di header tekanan seimbang dan didistribusikan melalui sejumlah pipa-pipa kecil ke tube bank. Pada awal dari tube bank tekanan menyamakan di cross direction, yang artinya melawan arah mesin. Kemudian masuk ke lamela yang merupakan bagian tutup bank. Di bagian ini aliran dipercepat untuk mencapai penurunan tekanan dan turbulensi yang lebih tinggi. Kemudian memasuki slice lid, di mana arus dipercepat ke kecepatan jet yang diinginkan. Pemilik headbox harus memastikan bahwa bahkan konsistensi serat bobor dan tekanan di seluruh lebar headbox untuk memastikan arah silang keseragaman kertas. Berbagai teknik dalam masa lalu telah digunakan untuk memastikan hal ini, termasuk pipa distribusi yang kompleks atau berbagai jenis manifold. Penemuan inlet meruncing ditemukan oleh J. Mardon pada 1950-an yang sangat disederhanakan. Generator turbulensi di dalam headbox ini dirancang untuk memberikan distribusi serat yang baik dan intensitas turbulensi yang cukup. Tapered header. Pada gambaran pertama, bila headbox header berbentuk rata dari ujung ke ujung, maka tekanan stok di dalam headbox akan lebih tinggi daripada daerah stok yang masuk pertama kali ke headbox header. Sedangkan di gambar kedua, bila headbox header dibuat meruncing ke ujung atau tapered, tetapi tidak ada flow yang keluar dari ujung, maka tekanan stok di dalam headbox akan lebih tinggi daripada daerah stok ujung headbox header. Untuk mencapai tekanan yang sama pada tapered header, maka ditambahkan recirculation flow pada ujung tapered header. Menurut buku Handbook of Pulping and Papermaking, jika tekanan di headbox dipertahankan dengan mengendalikan tingkat recirculation, di mana dengan mengurangi tekanan pada ujung sempit yang meruncing, tekanan dan oleh karena itu aliran di headbox di atas bagian sempit dari meruncing inlet berkurang. Untuk membuat tekanan headbox lebar mesin, maka perlu sedikit flow dikeluarkan di ujung headbox header. Tekanan resirkulasi
yang diperkecil akan sama dengan tekanan inlet. Headbox header dilengkapi dengan sign glass untuk melihat apakah pressure antara depan dan belakang sama atau tidak. Kesamaan pressure ini dapat dilihat dari aliran flow headbox yang ada di sign glass. Bila aliran ke arah ke depan, maka pressure headbox bagian belakang lebih besar daripada pressure depan dan sebaliknya. Bila aliran flow hampir tidak bergerak atau tidak bergerak sama sekali, maka pressure headbox dianggap sudah rata. Pengejasan pressure depan dan belakang ini dapat diatur dari bukaan valve sirkulasi headbox header. Setiap kali mengecek keseimbangan pressure ini, pastikan stok yang ada di dalam pipa sign glass dibuang lebih dahulu untuk menghindari adanya gumpalan atau slime yang masuk ke dalam sistem. Tube bank yaitu pipa kecil setelah header meluncing yang bertujuan untuk memecahkan kawanan pada serat. Ketika aliran stok akan masuk ke tube, sejumlah pressure balik akan terjadi. Semakin tinggi pressure balik, berarti semakin besar pressure drop yang terjadi dan semakin rata pressure yang keluar dari ujung tube. Semakin baik bentuk tube, maka akan semakin rata inlet pressure sebelum masuk tube. Bentuk tube bank flows. Pada gambar pertama, apabila jarak antara tube besar, maka akan terjadi penurunan pressure di daerah antara tube tersebut, sehingga sebagian flow mengarah ke daerah tersebut, yang bisa disebut dengan cross flow. Pada gambar kedua, cross flow juga terjadi pada antar tube yang berjarak lebih kecil, akan tetapi cross flow yang terjadi juga kecil. Cross flow ini akan menciptakan microturbulence. Lalu pada gambar yang ketiga, jarak antara aliran flow akan semakin meningkat yang mengakibatkan sejumlah cross flow akan terjadi. Cross flow ini mengakibatkan terjadinya turbulensi yang besar yang mengakibatkan fiber orientasi semakin tidak terarah. Lamela. Lamela adalah plastik, polikarbonat atau carbon fiber yang terpasang di ujung tube bank, di mana lamela ini berfungsi untuk menjaga microturbulence sampai ke ujung headbox lid. Terdapat dua kondisi lamela, yaitu yang pertama, apabila lamela tidak terpasang, maka flock fiber yang sudah terpecah dari tube bank akan membentuk flock lagi karena perlambatan kecepatan stok yang besar dan tidak terjadi turbulence. Lalu di gambar yang kedua, lamela membagi slice channel dalam beberapa bagian sehingga kecepatan stok yang keluar dari tube bank dan yang masuk ke lamela area dipertahankan sama. Microturbulence terbentuk karena kecepatan stok di sisi lamela dan di antara lamela berbeda. Headbox dilution. Ada dua buah headbox dilution, yaitu yang pertama belloid headbox. Pada belloid headbox, dilution masuk ke stok header dan kemudian stok flow akan membelokkan air dilution ke tube bank. Perbedaan tekanan antara CP headbox dan headbox stok akan sangat mempengaruhi BW profile. Semakin tinggi perbedaan tekanan stok dan dilution, maka ada kemungkinan air dilution akan masuk ke tube bank yang lebih jauh. Yang kedua ada dilution tube bank, di mana hal ini merupakan tipe lain dari dilution headbox. Air dilusi langsung masuk ke masing-masing tube bank pada dilution tube bank. Tipe ini sangat memudahkan pengontrolan. Di headbox dilution terdapat slash warming system, di mana slash warming system ini adalah air yang dipanaskan dan disirkulasi melalui ruang bagian dalam headbox. Tujuannya adalah untuk meminimalkan variasi profile slice sewaktu mesin start up dan menjaga kerataan apron ketika bekerja di suhu yang berbeda.
Konsistensi profile untuk headbox yang memiliki dilution, maka penambahan atau pengurangan air pengencer ke setiap tubing akan mempengaruhi BW di daerah tersebut, sementara orientasi fiber tidak berubah. Menurut jurnal FileMath, agar dapat menyesuaikan konsistensi profile dan kontrol arah fiber bebas dari satu sama lain, kontrol dilusi ini menyesuaikan profil konsistensi, yaitu konsistensi profil konsistensi yaitu konsistensi profil, sedangkan arah fiber dapat disesuaikan secara terpisah. Konsep ini juga termasuk edge flow valves yang bisa sangat menyesuaikan orientasi fiber tanpa kehilangan konsistensi. Lalu ada slice slip. Slice slip pada headbox itu ada part-partnya, yaitu top slice, apron, slice bar. Dengan memutar apron beam, slice opening dapat disesuaikan. Untuk memperbaiki formasi profile pada slice opening, apron dilengkapi dengan micro adjuster. Micro adjuster ini dilengkapi dengan skala yang menunjukkan berapa banyak defleksi dari zero position. Hal tersebut kemudian dapat dikalibrasi selama produksi untuk mencapai profil seragam selebar mesin. Slice actuator. Slice actuator ini berguna untuk mengatur profile slice slip headbox, di mana profile slice slip ini akan mempengaruhi basis weight profile. Untuk headbox yang menggunakan pengenceran untuk mengatur BW profile, maka slice profile harus diset rata atau zero position. Di slice actuator terdapat suatu kondisi di mana jika terjadi kesalahan pengaturan spindle pada slice actuator akan mempengaruhi profile stroke yang keluar seperti gambar yang kita lihat ini. Jika pengaturannya salah, akan mempengaruhi cross direction pada stok sehingga BW akan bermasalah. Terus ada parameter antara slice setback versus dengan jet landing, di mana perubahan posisi setback akan menghasilkan perubahan jet landing yang bisa kita lihat pada gambar sebelah kiri. Sedangkan pada gambar sebelah kanan, semakin besar nilai setback atau semakin ke belakang posisi top slice, maka jet landing akan semakin jauh. Demikian juga dengan slice opening versus dengan jet landing, di mana dengan posisi yang sama setback, bila bukaan slice slip diperkecil, maka jet landing akan semakin jauh. Untuk jet engine versus force stroke, semakin besar sudut jet landing, maka akan semakin besar stroke menekan wire. Panah kuning yang kita lihat menunjukkan arah stroke jet. Semakin besar sudut, maka semakin pendek LH dan F semakin meningkat, di mana F ini adalah force stroke. Sedangkan slice opening versus speed flow stroke, ketika bukaan slice mengecil, stroke flow akan lebih termampatkan di daerah mulut slice. Hal ini akan meningkatkan velocity stroke, maka fiber cenderung tertarik ke arah mesin atau mesin. Lalu salah satu faktor yang mempengaruhi formasi kertas adalah bukaan slice. Semakin kecil bukaan slice, maka konsistensi headbox akan semakin tinggi. Akibatnya fiber lebih cepat membentuk vlog ketika sampai di wire. Semakin besar vlog fiber, maka semakin jelek formasi kertas. Jika semakin besar bukaan slice, maka suatu saat wire tidak mampu mengeluarkan air pada awal-awal dewatering di wire,
sebagaimana mestinya karena terlalu banyaknya air, sehingga konsistensi bahan ke dewatering elemen berikutnya masih rendah, membuat fiber mudah bergerak kemana saja. Hal ini membuat susunan fiber tidak beraturan dan formasi kertas akan menjadi jelek. Parameter fiber orientation ada 4, yaitu yang pertama panjang lamela, yang kedua tipe top slice lip, yang ketiga JW ratio, dan yang keempat adalah H flow. Untuk fiber orientation versus panjang lamela, di mana ukuran panjang lamela akan menentukan MD atau CD tensile ratio, di mana MD ini adalah machine direction, sedangkan CD adalah cross direction. Semakin pendek lamela, maka MD atau CD akan semakin tinggi, karena microturbulence fiber lebih cepat berhenti setelah ujung lamela, dan kemudian fiber mengikuti arah flow ke MD. Dan untuk orientasi fiber antara top dan bottom, kertas akan semakin rata dengan semakin pendeknya lamela. Pada fiber orientation versus jet or W ratio, atau bisa disebut dengan JW ratio, di mana jet atau wire rush headbox jet lebih besar dari 1, sedangkan jet atau wire drop headbox jet lebih kecil dari 1. Fiber orientasi dapat diatur dari jet wire ratio atau rush dan drop, di mana nilai MD atau CD terendah berada di jet wire sama dengan 1. Menaikkan dan menurunkan jet wire akan menaikkan atau menurunkan pressure headbox. Sedangkan fiber orientation versus type top slice lip, di mana bentuk top slice lip akan menentukan MD atau CD tensile ratio, di mana semakin pendek nilai S, maka MD atau CD akan lebih rendah. Lalu yang terakhir adalah fiber orientation versus H flow, di mana arah fiber semakin ke pinggir headbox yang semakin runcing. Maksudnya hal ini dikarenakan kecepatan flow di daerah pinggir lebih lambat dibandingkan dengan di tengah, karena gesekan aliran stok dengan dinding pinggir headbox. Lalu untuk meluruskan arah fiber ini bisa dilakukan dengan mengatur H flow yang ada di depan dan di belakang head.